Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan, keistiqomahan sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa fiqh dan istiqomah dalam menapaki jalan juangnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sedikit saya ingin menyampaikan makna tentang ayat surat Ali Imran, ayat yang sangat masyhur, sangat terkenal kita dengar, ayat 14 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad." Allah berfirman, Pak, zuyyina linnas, telah dijadikan indah untuk manusia, semua manusia, di mata mereka hal-hal yang akan disebutkan ini adalah hal-hal yang indah. Hubbus syahawat, mencintai syahwat, minan nisa, syahwat kepada perempuan, wal banin, kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarah, kemudian kepada harta benda yang bertumpuk yang banyak, minadh dhahabi wal fiddah, berupa emas, perak, dan berlian-berlian. Itu semuanya adalah hal-hal yang disukai oleh manusia. Wal khaylil musawwamah, kemudian kuda-kuda pilihan. Maksudnya di sini adalah kalau sekarang harta atau kendaraan-kendaraan. Wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, kemudian hewan ternak, kemudian ladang dan tanaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fitrah manusia mencintai hal-hal itu semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu semata-mata hanyalah kenikmatan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Kemudian ini adalah poinnya, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Wahai Muhammad, katakanlah, apakah engkau mau aku beritahu sesuatu yang lebih dari itu semuanya, sesuatu yang lebih baik dari semuanya itu? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa lilladzina taqaw 'inda rabbihim, maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan jannatun tajri, mendapatkan surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, belum saja itu, bukan saja itu, tapi dia akan kekal di dalamnya dengan semua kenikmatan yang dia mau. Wa azwajun mutahharah, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Bahkan pasangan ini adalah pasangan yang tercantik nanti, para bidadari. Maka diriwayatkan ketika satu rambut bidadari jatuh ke langit atau ke bumi, bumi akan menjadi wangi. Wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah, dan inilah
kemenangan yang tertinggi. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ridwan atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat para hamba-hambanya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini kita bisa merenungi ayat surat Ali Imran ayat 14 sampai 15, bahwasanya fitrah manusia itu mencintai hal-hal duniawi, dan ini tidak masalah ketika tidak mengganggu ibadah dan amal soleh kita, kewajiban-kewajiban kita. Tapi ketika hal-hal ini mengganggu kefokusan ibadah, sholat, puasa, inilah yang menjadi pertanyaan kita semuanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mau mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari itu semuanya? Jawabannya kalau kita mau adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa, Allah akan ganti itu semuanya dengan kenikmatan yang jauh lebih besar. Yang pertama, kita akan dimasukkan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kita juga ada selamanya di sana. Kemudian diberi pasangan-pasangan yang disucikan, kemudian diberi keridhaan atau mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang bertakwa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.